Judulnya adalah Fiqhut Tayammum 'alal Hadits Sahih. Fikih tayamum berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tapi saya harus jujur bahwasanya ada beberapa masalah yang akan kita bahas di sini tidak ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka kita menggunakan ta'lil. Jadi di sana ada dalil, di sana ada ta'lil. Kalau dalil itu jelas dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari ijma' kesepakatan para ulama. Ketika tidak ada tiga ini, maka kita menggunakan ta'lil. Ta'lil itu artinya adalah alasan atau sebab. Kenapa kita menentukan seperti ini? Maka ada sebabnya. Itu ketika tidak ada dalilnya. Maka bisa dikatakan judulnya Fiqhut Tayammum bid-dalili wat ta'lil 'alal hadits sahih. Ya, berdasarkan hadis sahih, bisa dengan dalil, bisa dengan ta'lil. Baik, saya bagi menjadi beberapa kaidah. Kaidah yang pertama adalah yustabahu bit tayammum ma yustabahu bil wudu'i wal ghusl. Artinya diperbolehkan dengan tayamum apa saja yang diperbolehkan dengan wudu atau mandi janabah. Apa maksudnya? Artinya kalau kita itu sedang tidak bisa wudu, sedang tidak bisa mandi janabah, kemudian kita ganti dengan tayamum, maka tayamum ini fungsinya sama persis dengan wudu, sama persis dengan mandi janabah. Berarti kalau kita sudah tayamum, maka kita sama dengan seperti orang yang sudah wudu. Misalnya, wudu itu satu kali wudu boleh untuk beberapa kali sholat. Saya wudu untuk sholat subuh misalnya. Kemudian setelah sholat subuh saya duduk di masjid sampai jam 6. Kemudian saya sholat duha. Nah, sholat duha ini saya tidak wudu lagi, nggak ada masalah selama saya belum batal. Nah, kalau begitu berarti tayamum juga seperti itu. Saya tayamum satu kali untuk sholat beberapa kali, nggak ada masalah. Selama belum batal. Ya. Ini memang berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat saja. Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Ya. Nggak bisa tayamum kemudian satu kemudian untuk semuanya. Akan tapi karena ucapan para fuqaha itu tidak ada dalilnya sama sekali, maka kita tidak memakai apa yang dikatakan oleh para fuqaha itu. Tapi kita mengambil apa yang ditetapkan oleh para muhadditsin, para ahli hadis. Nah, ahli hadis ketika menyampaikan kaidah ini, mereka mempunyai sebuah ta'lil. Ya. Kalau dalil mungkin tidak ada yang nasnya, tapi ta'lil ada. Ta'lilnya apa? Yaitu kaidah. Kaidah mengatakan al-badal lahu hukmul asl. Al-badal sebuah pengganti lahu hukmul asl. Itu mempunyai hukum yang sama dengan asalnya. Dalam hal ini yang asal apa, Pak? Wudu ya. Wudu kan asalnya. Mandi janabah itu asalnya. Wudu itu untuk menghilangkan hadas yang kecil. Sementara mandi janabah itu untuk menghilangkan hadas yang besar. Nah, wudu dan mandi janabah ini bisa diganti dengan tayamum ketika kita tidak bisa melakukan wudu dan mandi janabah tadi. Maka hukumnya tayamum ini sama dengan hukumnya wudu dan hukumnya mandi janabah. Kenapa? Karena tayamum ini adalah badalnya, penggantinya, sementara wudu dan mandi janabah ini adalah asalnya. Nah, ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis. Dalam menyampaikan kaidah-kaidah tentang tayamum ini, saya mengambil dari kitabnya Al-Imam Asy-Syaukani yang berjudul Kitab Ad-Darari Al-Mudiyah. Kitab ini kenapa saya jadikan sebagai rujukan? Karena di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, saya sudah membaca banyak sekali kitab-kitab dalam masalah fikih-fikih. Kemudian saya berpendapat bahwa fikih-fikih yang ada itu perlu diringkas, tapi diambil yang dalilnya sahih-sahih saja. Adapun yang dalilnya tidak sahih, kita nggak mau tulis di sini. Maka beliau menulis kitab itu khusus untuk menjelaskan masalah-masalah fikih yang sudah ada dalilnya yang sahih. Atau kalau nggak ada dalil yang sahih, maka ada taklilnya. Dan taklil itu bisa diambil dari kaidah-kaidahnya para ulama yang sudah muqarrar, artinya yang sudah diterima atau dijadikan sebagai pedoman dan patokan oleh banyak ulama. Maka ini juga kuat juga taklil ini. Dan kemudian kaidah yang kedua, at-tayammumu badalun 'anil wudu'i wal ghusli. Artinya tayamum adalah merupakan pengganti dari wudu dan mandi janabah. Jadi ketika seseorang tidak bisa berwudu, boleh tayamum. Ketika seseorang tidak bisa mandi janabah, juga boleh tayamum. Tidak perlu kemudian kita mengambil pasir yang sangat banyak, kemudian kita taburkan ke seluruh tubuh kita sebagai ganti dari mandi janabah. Tidak perlu. Ya. Apa dalilnya? Ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
yang antum bisa melihatnya di dalam kitab Bulughul Maram. Kata kuncinya adalah innama yakfika. Nah, ini salah ya. Tamarruhu. Atau ini. Nah, ini. Jadi ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ammar bin Yasir. Dia diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu keperluan, lalu dia junub. Kemudian dia cari-cari air, nggak dapat air. Maka akhirnya dia bergumul di dalam debu. Ya. Jadi membolak-balikkan tubuhnya pada debu, karena dia menganggap bahwasanya debu ini sebagai ganti dari air. Maka kalau orang mandi jenabah itu seluruh tubuhnya basah, nah berarti seluruh tubuhnya kena debu. Itu pikirannya Ammar bin Yasir. Karena tamarruhud dabbah, sebagaimana binatang itu melakukan hal itu. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal itu, maka Nabi berkomentar, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakada. Sesungguhnya tiada lain cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tanganmu saja. Yaitu apa? Doroba. Beliau menepukkan biyadaihi, kedua telapak tangannya, al-ardha, ke tanah. Dorbatan wahidah, satu kali tepukan saja. Tsumma masaha shimala 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kirinya kepada tangan kanannya. Jadi dimulai dengan tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kirinya. Ya. Kemudian wajahnya. Tapi kalau prakteknya gitu wajah dulu ya. Karena ketika kita berwudu, wajah dulu kemudian baru tangan. Maka hadis yang riwayat muttafaqun alaih ini sangat jelas bahwasanya tayamum itu adalah bisa dijadikan sebagai pengganti dari mandi janabah. Kaidah yang ketiga, at-tayammum inda 'adamil ma' aw khasyatid darar. Jadi tayamum itu dilakukan hanya ketika dua kondisi saja. Kondisi yang pertama adalah adamul ma', tidak mendapatkan air. Kondisi yang kedua adalah khasyatud darar min istimalihi, ketika khawatir akan mendapatkan mudarat jika menggunakan air. Contohnya misalnya al-bardus syadid, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sangat kedinginan. Sehingga kalau dia nekat berwudu atau dia nekat mandi jenabah, khawatir nanti akan terkena bahaya. Ya. Katuan istilah orang Jawa, ya, sehingga bergetar-getar badannya tidak kembali lagi. Ya. Sehingga ini mudarat sangat besar. Maka diperbolehkan pada saat dua kondisi ini untuk melakukan tayamum. Dalilnya bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim, bisa juga dilihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falam tajidu ma'an" di dalam surat An-Nisa, demikian juga di dalam surat Al-Maidah. Kita baca di dalam surat Al-Maidah, "Wa in kuntum marda", dan jika kalian lagi sakit, aw ala safar, atau berada dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seseorang datang dari WC, aw lamastumun nisa, atau mengumpuli istri, falam tajidu ma'an, lalu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan tayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, yang diusap adalah wajah dulu, wa aydikum, baru tangan. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wajah dulu, kemudian baru tangan. Tapi dalam hadis Nabi tadi yang kita baca, itu tangan dulu, kemudian wajah. Ya. Tapi para ulama mengatakan untuk prakteknya itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dipraktekkan dulu adalah kita usap wajah kita, baru kemudian telapak tangan kita. Baik, ini dalil dari Al-Quran. Sekarang kita lihat dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya adalah lam najidil ma'. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayatnya Hudzaifah ibn Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waju'ilat, dan dijadikan turbatuha, debunya bumi, lana tahuran, sebagai pensuci bagi kita, idza lam najidil ma', apabila kita tidak mendapatkan air. Jadi sebagai pengganti bagi wudu atau mandi janabah. Baik, tadi saya katakan contoh khawatir terhadap madarat ketika menggunakan air itu adalah contohnya adalah al-bardus syadid, yaitu kedinginan yang sangat dahsyat. Ini dalilnya diambil dari nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, dia junub pada malam hari, kemudian dia ngimami salat subuh tanpa mandi.
Para sahabatnya kemudian mengetahuinya. Ternyata imam kita itu ngimami kita tapi belum mandi janabah. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak langsung menyalahkan, tapi tanya dulu. Karena itu para ulama katakan untuk melakukan nahi mungkar itu ada adab-adabnya. Salah satu adabnya kita harus tahu betul bahwasanya orang yang akan kita nahi mungkar itu betul-betul melakukan kemungkaran. Maka sebelum kita melakukan nahi mungkar ditanya dulu. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betulkah engkau mengimami sholat subuh tanpa mandi janabah pada junub? Dia mengatakan, iya betul ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan itu? Maka dia membaca ayat tadi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum saja, alias bisa menerima alasannya. Alasannya adalah dia merasa terdapat madarat karena dia pada waktu itu sangat dingin sekali. Jadi keluar dari Madinah dalam rangka perang, nah di tempat yang memang di situ sangat dingin sekali. Maka dia tidak terbiasa dengan kondisi dingin seperti itu, sehingga dia merasa termadarati kalau dia nekat mandi pada saat itu. Tapi saya juga harus jujur bahwasanya para ulama mengatakan dibolehkannya kita menggunakan tayamum ketika sangat kedinginan, sangat dahsyat, itu adalah apabila kita tidak bisa untuk menghangatkan air tersebut. Tapi kalau di rumah kita ada kompor, sangat mudah sekali untuk masak air, kemudian untuk mandi, ya kita harus usaha itu. Tapi mungkin kita sedang berada di tempatnya orang lain, ya. Misalnya sedang daurah di Ishkarima. Nah, Ishkarima kan di sana bukan milik kita. Kita cari air panas kesulitan juga, ya. Maka nggak ada masalah, insya Allah. Ketika kita memang sangat kedinginan, yang tidak mampu untuk menerima dinginnya air itu, maka insya Allah dimaafkan, tidak ada masalah. Tapi harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alias jangan mempermudah masalah ini. Jangan kedinginan sedikit langsung memudahkan, ya. Saya kedinginan, nggak bisa. Kedinginan yang kira-kira kalau kita nekat itu akan bermudarat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kaidah yang keempat, a'dha'ul at-tayammum al-wajhu tsummal kaffan. Anggota tayamum itu hanya ada dua, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dalilnya tadi sudah kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusapkan pada zahir itu apa? Bagian luar dari telapak tangan beliau saja. Dan dalam hal ini memang ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya al-muhadditsun, para ahli hadis, yaitu mereka mengatakan yang diusap pada saat tayamum itu hanya dua. Pertama wajah, yang kedua adalah telapak tangan saja. Jadi batasnya hanya pergelangan saja. Pendapat yang kedua, yaitu mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya tayamum itu sama dengan wudu untuk tangannya. Jadi tangannya itu kalau wudu sampai ke hasta, sampai ke siku-siku, ya, maka pada saat tayamum juga sampai siku-siku. Apa dalilnya ulama-ulama jumhur atau mayoritas para ulama? Kenapa kebanyakan ulama berpendapat seperti itu? Nah, dalil mereka adalah di dalam Al-Quran juga dikuatkan oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di sini tidak dijelaskan tangannya diusap sampai di mana. Akan tetapi di dalam ayat wudu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya, yaitu Allah mengatakan pada surat Al-Maidah, "Faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku-siku." Tadi sudah kita katakan bahwasannya hukumnya pengganti itu sama dengan hukumnya yang asal. Yang asalnya adalah wudu, kita itu mengusap wajah dan juga tangannya sampai siku-siku, maka berarti penggantinya juga disamakan dengan asalnya, yaitu sampai siku-siku juga. Ini kan kuat juga nih ya. Kemudian juga mereka mengatakan ini termasuk di dalam bab hamlul mutlaq alal muqayyad. Artinya apa? Ayat yang umum yang tidak menjelaskan secara detail itu dipahami dengan ayat yang menjelaskan secara detail. Nah, di dalam masalah wudu, Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan tangan yang diusap itu sampai siku-siku. Dalam masalah tayamum, Allah tidak mendetailkan, yaitu diusap tangan kalian saja, tidak dijelaskan sampai mana. Nah, maka kaidahnya mengatakan ayat yang tidak mendetail itu dipahami dengan ayat yang mendetail. Atau kata bahasa Arabnya adalah hamlul mutlaq alal muqayyad. Ayat yang mutlak, ayat yang tidak menjelaskan secara detail, itu cara memahaminya adalah dengan ayat yang muqayyad, yaitu ayat yang menjelaskannya secara
mendetail. Ini dua alasan kenapa mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu sampai ke siku-siku. Ini dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, kata kuncinya salah ngetiknya, ini nggak bakalan keluar ya. Al-mirfaqaini kalau nggak salah gitu. Nah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tayammum, tayamum itu durbatani, dua kali memukul, darbatun lil wajhi, satu kali memukul kemudian diusapkan ke wajah, wa darbatun lil yadaini, dan satu kali memukul lagi diusapkan ke kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai siku-siku. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Daraqutni, wa sahhahal a'immah, dan para imam-imam mensahihkan waqfahu, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Mauquf itu maksudnya adalah perkataan sahabat. Jadi yang benar ini bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah sekarang ketika Ibnu Umar mengucapkan sesuatu, kemudian berbeda dengan prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang kita dulukan? Kalau para ulama ahli hadis mengatakan didahulukan prakteknya Nabi. Kalau ijtihadnya Ibnu Umar ini kan bisa salah, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti benarnya. Maka ketika ada pertentangan antara perbuatan Nabi dengan ucapan atau ijtihadnya para sahabat, maka yang didahulukan adalah perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga kita memilih pendapatnya ahli hadis yang mengatakan diusap itu hanya sampai telapak tangan saja, pergelangan tangan saja, itu adalah karena prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengusap pada pergelangan saja. Sehingga kita tidak menggunakan ayat Al-Quran yang dipahami dengan kaidah tadi. Ayat Al-Quran dipahami dengan praktik Nabi. Karena kaidahnya mengatakan as-sunnatu bayanun lil Quran. Bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tayamum itu usaplah wajah dan tangan. Tangannya sampai mana yang diusap? Nah itu dijelaskan oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama punya dalilnya. Kalau muhadditsin ahli hadis menafsirkan Al-Quran dengan apa? Prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jumhurul ulama, mayoritas para ulama menafsirkan ayat tentang tayamum ditafsirkan dengan ayat tentang wudhu. Ya. Nah dalam hal ini ulama ahli hadis mengatakan ini nggak bisa, ya, karena wudhu itu adalah hukum khusus, sementara tayamum itu adalah hukum yang berbeda. Ya. Memang sama-sama tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita dari hadas. Akan tapi kan hukumnya berbeda. Ini adalah masalah tayamum, ini adalah masalah wudhu. Tidak bisa disamakan antara dalil antara keduanya. Dan kemudian pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan tayamum itu yang diusap sampai ke ketiak. Ini malah lebih dahsyat lagi. Saya kira orang Indonesia nggak ada ya. Kalau orang Indonesia memakai pendapatnya ahli hadis banyak. Orang Indonesia memakai pendapatnya jumhur ulama banyak. Karena termasuk jumhur ulama ini adalah madhab Syafi'i. Nah di Indonesia ini yang paling tersebar adalah madhab Syafi'i. Sehingga wajar kalau orang-orang tayamumnya itu kemudian sampai ke siku-sikunya, ya termasuk Habib Rizik yang dia itu menggunakan madhab Syafi'i. Maka kalau tayamum itu kalau pas safar naik pesawat misalnya, yaitu sangu dari buminya, dari tempatnya itu sangu pasir, supaya pasir itu bisa digunakan untuk tayamum di dalam pesawat terbangnya. Ya. Itu kalau madhab Syafi'i seperti itu, ya harus betul-betul pasir yang betul-betul ada wujudnya. Gitu. Tayyib. Untuk menjawab pendapatnya Imam Zuhri, kita katakan bahwa hadis yang menjelaskan tayamum sampai ke ketiak itu hadisnya sudah dinasakh. Ya memang hadisnya ada, ya memang hadisnya sahih. Tapi kalau hadis sahih sudah dinasakh, sudah dihapus, maka sudah nggak terpakai lagi. Bahkan ayat Al-Quran, ketika ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, kita masih membacanya, dan ayatnya itu masih dibaca sampai hari kiamat, tapi kalau hukumnya sudah mansukh, maka itu sudah tidak terpakai lagi. Dibaca tetap dibaca, kita mendapatkan pahalanya membacanya, tapi hukumnya tidak dipakai. Kaidah yang kelima, at-tayammum darbatun wahidatun fil ardi. Tayamum itu hanya menepukkan satu kali saja ke tanah, tidak menepukkan dua kali. Memang dalam hal ini ada tiga pendapat. Ya. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan cuma satu kali tepukan saja, dan itu adalah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapat yang kedua adalah menepuknya dua kali. Dalilnya adalah hadis yang dhaif yang barusan tadi kita baca tadi, yaitu hadisnya Ibnu Umar
Ibnu Umar mengatakan at-tayammum, tayamum itu turbatani, 2 kali tepuan. Tapi karena ini hanya ijtihadnya Ibnu Umar saja, dan ijtihadnya Ibnu Umar ini bertentangan dengan praktik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya kita mengambil yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hadis riwayat Ibnu Umar ini adalah derajatnya dhaifun jiddan, ya, menurut Syekh Samir, ini muridnya Syekh Albani, mengatakan bahwasanya hadis ini derajatnya sangat dhaif. Jadi pertama, dia itu bukan sabda Nabi. Yang kedua, yaitu sanadnya secara sanad itu adalah sangat lemah sekali, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, pendapat yang ketiga itu adalah pendapatnya Ibnu Musayyab dan Ibnu Sirin. Ibnu Musayyab ini adalah tokoh tabi'in yang paling berilmu, dan dia adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keduanya berpendapat bahwasanya tayamum itu 3 kali tepuan. Jadi tepuan pertama untuk wajah, tepuan kedua untuk tangan, tepuan yang ketiga untuk hasta sini. Jadi ini 1 kali tepuan, kemudian ini 1 kali tepuan lagi ke tangan. Tapi yang paling kuat adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu hanya menepuk 1 kali saja, karena hadisnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya itu, ya, 1 kali saja. Kaidah yang keenam, ma'at tayammum niyatun wa tasmiyah. Tayamum itu disertai dengan niat dan membaca tasmiyah. Tasmiyah itu adalah ucapan bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau ada tambahan ar-rahmanirrahim itu namanya basmalah. Nah, para ulama membedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Basmalah ada tempatnya, tasmiyah ada tempatnya. Kalau mau makan, maka ucapkan tasmiyah, jangan basmalah. Kalau mau membaca Al-Quran, ucapkan basmalah, jangan tasmiyah. Kalau mau tayamum atau wudhu, ucapkan tasmiyah, jangan basmalah. Ya. Sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam wudhu ini kita cukup mengucapkan bismillah. Sudah, langsung wudhu, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kecuali kalau antum punya dalil yang sahih, Nabi ketika sebelum wudhu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Tapi kalau nggak ada dalil, jangan bikin-bikin sendiri. Loh, bukankah ar-Rahmanir-Rahim itu baik, Ustaz? Ya, baik memang. Tapi ketika suatu perbuatan sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh mempunyai pendapat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tadi ayatnya sudah kita baca di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ingat enggak tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke 36. Allah mengatakan seorang laki-laki beriman dan perempuan beriman itu tidak pantas mempunyai pilihan yang lain apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perkara, demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan sebuah perkara. Nah, dalam tayamum atau dalam wudu itu Nabi sudah mengajarkan tasmiyah saja. Ya sudah, berarti tasmiyah saja. Enggak ada basmalah di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dalilnya, maka kita tidak mendapatkan. Tayamum harus mengucapkan bismillah, kemudian tayamum harus disertai dengan niat. Itu dalil secara khususnya kita tidak mendapatkan, tapi kita mendapatkan ta'lilnya. Ta'lilnya apa? Yaitu disamakan dengan amalan-amalan yang lain. Kalau sholat itu harus ada niatnya, kemudian kalau puasa harus ada niatnya, zakat harus ada niatnya. Ini semuanya kan ibadah-ibadah nih, Pak. Maka demikian juga tayamum, wudu, itu semuanya juga ibadah, maka semuanya perlu kepada niat. Maka dalam hal ini cukup dalil umum saja, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu semuanya adalah dengan niatan. Berarti harus ada niatnya juga. Meskipun tidak pernah ada hadis yang mengatakan apabila kalian bertayamum maka berniatlah, nggak ada, ya. Tapi cukup dalil umum ini sudah mencukupi. Demikian juga kaidah tadi sudah kita katakan al-badal lahu hukmul asal, bahwasanya pengganti mempunyai hukum sama dengan asalnya. Kalau asalnya itu wudu, kita harus membaca bismillah, maka demikian juga untuk tayamum kita harus membaca bismillah. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau sebelum tayamum kita membaca bismillah, apakah setelah tayamum kita membaca doa seperti doa setelah wudu? Sama. Kenapa sama, Pak? Itu kan wudu. Kan sekarang pertanyaan tayamum. Ya, mestinya kalau sebelum tayamum kita disunahkan bismillah, gara-gara wudunya juga disunahkan bismillah, maka mestinya setelah tayamum membaca doa sebagaimana setelah wudu. Mestinya kan gitu, Pak, ya?
Nah, dalam hal ini saya juga bingung. Kenapa para ulama ketika saya tanya itu untuk tayamum nggak ada doa setelahnya? Loh, kok dibedakan? Nah, sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Jadi masih PR. Tapi yang jelas nggak ada masalah karena ketika kita berwudu tidak berdoa pun nggak berdosa. Ketika kita tayamum tidak berdoa juga tidak berdosa. Tapi kalau membaca bismillah sebelum wudu, nah ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau kita sebelum berwudu tidak bismillah berdosa. Wudu kita sah tapi berdosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la salata la wudu'a liman lam yudkarismullah lam yadkurismullah. Tidak ada wudu alias tidak sah wudunya seseorang yang tidak membaca bismillah. Maka mereka mengatakan berdosa orang yang tidak membaca bismillah sebelum wudunya secara sengaja ya. Kalau karena lupa maka itu dimaafkan. Jadi ini masih PR bagi saya juga bagi antum semuanya. Silahkan kalau ketemu ulama tanya ya, apa hukumnya membaca bismillah sebelum tayamum. Kalau sudah dijawab sama dengan wudu, tanya lagi. Apa hukumnya membaca doa setelah tayamum? Kalau beliau membedakan, maka antum tanya lagi ya, kenapa dibedakan? Kenapa sebelumnya disamakan, setelahnya dibedakan? Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri juga sudah membaca banyak kitab, tapi belum mendapatkan jawaban untuk masalah ini. Kaidah yang ketujuh, nawaqidut tayammum, nawaqidul wudu, pembatal bagi tayamum itu sama persis dengan pembatal wudu. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama fikih yang mereka mengatakan wudu tayamum itu dibatalkan oleh satu kali sholat, alias satu kali sholat, kemudian kita tidak boleh untuk sholat lagi, kecuali tayamum lagi, itu tidak ada dasarnya. Adapun taklilnya untuk kaidah ini adalah al-badal lahu hukmul asal, bahwasanya pengganti mempunyai hukum yang sama dengan asalnya. Kalau wudu itu bisa untuk semua sholat, maka demikian juga tayamum bisa untuk beberapa kali sholat. Kaidah yang kedelapan, kaifiyatuhu darbatun nafkhun mashun. Cara tayamum adalah tepukkan tangan kita ke tanah, kemudian ditiupkan pada telapak tangan bagian dalam kita, kemudian diusapkan ke wajah, lalu diusapkan ke telapak tangan kita. Kemudian masalah nafkh ini, meniup ke telapak tangan ini bukan merupakan amaliyah tayamum yang harus, akan tapi hanya dilakukan ketika perlu saja. Jadi ketika seseorang menepukkan tangannya ke debu, ini kalau dikhawatirkan ini debunya terlalu kotor sehingga akan mengotori wajah kita, maka ditiup dulu. Sehingga tangan kita cukup bersih, sehingga kalau kita tayamum, maka itu sudah mencukupi kita. Maka nafkhun ini tidak harus diamalkan. Tidak harus diamalkan. Ketika seorang melihat misalnya ketika menepukkan tangannya tidak kotor sama sekali, ya, maka tidak usah ditiup, nggak ada masalah. Tapi kalau mau ditiup juga bagus, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prakteknya adalah dengan ditiupkan dulu. Adapun memukulkan seperti ini, jadi telapak tangan kanan dipukulkan pada telapak tangan kiri supaya jatuh ininya debunya, maka saya belum pernah mendapatkan dalilnya sama sekali. Hanya mendengarkan orang menjelaskan ada. Jadi ada seorang ustadz lah di Solo yang dia sudah pernah belajar di Suriah. Nah di Suriah itu madhabnya biasanya adalah madhab Hanafi. Nah beliau menyatakan bahwa cara tayamum yang benar, kata beliau, setelah ditepukkan kemudian diginikan. Tapi karena tidak ada dalilnya, tidak usah dipakai amalan itu. Kalau ada dalilnya, silakan. Baik, kaidah yang ke-9, at-tayammum bis-sha'idit thahir. Bahwasanya tayamum itu dengan menggunakan sha'id yang suci. Pertanyaannya adalah apa itu sha'id? Kalau dalilnya sudah jelas ya, di dalam Al-Qur'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Allah mengatakan sha'idan. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, pendapatnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sha'id itu adalah al-ghubar. Ghubar itu adalah debu yang apabila kita tepuk maka nanti akan keluar, muncul yang berterbangan itu. Maka supaya bisa diketahui apakah ini ghubar atau tidak, ya mestinya ada ada sinarnya ya. Misalnya pagi hari kita tepuk itu, kalau pas ada sinar matahari akan kelihatan. Kalau malam hari juga enggak kelihatan pasti. Tapi kalau kita tepuk tidak ada keluar sama sekali, maka itu bukan ghubar dan tidak bisa digunakan untuk tayamum. Maka misalnya antum tayamum di sini nih, ya, tanah kita ini nggak bisa. Ya, di lantai nggak bisa. Ini menurut madhab siapa? Madhab Syafi'i. Tapi madhab Abu Hanifah itu lebih luas lagi, sangat enak. Beliau mengatakan, kullu ma sa'uda ala wajhil ardi fahuwa sha'id. Segala sesuatu yang kita dapatkan di atas muka bumi, nah itu namanya sha'id. Ya kita dapatkan kayu, berarti sha'id. Kita dapatkan pohon, berarti sha'id. Kita dapatkan tembok, berarti sha'id. Kita dapatkan motor, berarti sha'id.
Kita dapatkan ban mobil, ya sahih. Kita dapatkan tanah ini, semuanya sahih. Sehingga kalau kita mau mengikuti madhab Syafi'iyah, kalau kita mau tayamum di atas pesawat terbang, ya harus sangu pasir, ya. Atau sangu debu gitu, di plastik gitu. Untuk apa? Untuk tayamum. Gitu, ya. Tapi kalau kita mengikuti madhab Abu Hanifah, udah nggak usah bawa debu-debu itu nggak usah. Ya. Karena ketika kita masuk ke pesawat, maka di situ juga ada lantainya kan. Nah, lantainya itu cukup kita tepuk, itu sudah sebagai sahih. Ini masih ada 3 kaidah lagi, insya Allah kita sampaikan setelah adzan maghrib ya. Sebenarnya saya menunggu adzan maghribnya, tapi karena kok nggak ada adzan itu namanya. Biasanya ada, lanjutkan sebentar. Biasanya ada. Baik. Lanjutkan dulu. Ya, ada adzan ini. Okay. Ya, berarti kita tambah 1 kaidah lagi. Kaidah yang ke-10, la yujma' bainat tayammum wa bainal wudu. Tidak dikumpulkan antara tayamum dengan wudu. Maka ini merupakan penolak bagi pendapatnya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang misalnya sakit di bagian tangannya sini, tangannya saja ya, sehingga anggota lainnya bisa untuk berwudu, maka mereka mengatakan silahkan untuk berwudu kecuali tangan yang sakit. Nah, tangan yang sakit ini untuk menggantinya maka dilakukan tayamum. Berarti melakukan 2 amalan. Amalan wudu dilakukan kecuali tangan yang sakit, kemudian amalan yang kedua adalah tayamum sebagai pengganti dari tangan yang tidak dibasuh tadi. Nah, dalam mazhabnya ahli hadis, mereka mengatakan la yujma', tidak bisa dikumpulkan antara tayamum dengan wudu itu. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena ucapan kalian mengumpulkan antara tayamum dengan wudu tidak sama sekali tidak ada dalilnya. Sama sekali ya. Dicari-cari dalam hadis Nabi maupun dalam perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam enggak pernah ketemu. Karena itu kaidahnya mengatakan la yujadul jam'u bainal asli wal badal. Kaidah usul fikih ini ya. Kaidah ilmu usul yaitu adalah tidak ada pengumpulan antara perkara yang asal dengan penggantinya. Misalnya nih, sholat duhur itu dianggap sebagai sholat yang asal. Kemudian sholat Jumat dikatakan sebagai penggantinya. Nah, apakah ketika seorang wanita tidak sholat Jumatan di masjid, kemudian dia sholatnya di rumah, apakah dia kumpulkan 2 sholat? Sholat duhur plus Jumatan? Kan enggak ya. Pasti diambil salah satu. Kalau sholatnya di masjid berarti Jumatan. Kalau sholatnya di rumah berarti sholat duhur saja. Maka tidak ada pengumpulan antara al-asl dengan al-badal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan saya harus menjelaskan di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini memang berdasarkan pada pemahaman-pemahaman ahli hadis. Sehingga kalau antum sudah lama misalnya belajar agama juga dan itu dengan pendekatan metode ilmu ahli fikih sehingga mungkin banyak perbedaan-perbedaan, ya silakan saja Pak dihadapi dengan dewasa ya. Karena memang sejak dulu sampai sekarang antara ahli hadis dengan ahli fikih itu selalu ada perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Karena ahli fikih itu begitu ada hadis tidak peduli apakah hadisnya ini dalilnya sahih atau tidak sahih, pokoknya ada hadisnya bisa dipakai. Tapi kalau ahli hadis nggak begitu. Ahli hadis ada dalil maka dilihat dulu sahih atau tidak. Nggak sahih, nggak ada sanadnya, nggak usah dipakai. Contoh yang dulu pernah saya sampaikan yaitu antara laki-laki dengan perempuan kan nggak boleh jabat tangan. Kecuali laki-laki yang sudah tua jabat tangan dengan perempuan yang juga sudah tua. Atau kita yang masih muda, jabat tangan dengan perempuan yang sudah tua renta, 80 tahun, 90 tahun. Boleh enggak? Ya. Kalau ahli fikih mengatakan boleh. Kenapa? Ada riwayat Abu Bakar jabat tangan dengan wanita-wanita tua. Kalau ahli hadis mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena riwayat bahwasanya Abu Bakar jabat tangan dengan orang-orang tua, itu tidak ada sanadnya sama sekali. Yang mengatakan tidak ada sanadnya bukan saya. Ya. Tapi para ulama-ulama ahli hadis, yang mereka sudah meneliti cerita itu, ternyata dicari sanadnya enggak pernah ada sama sekali. Nah, hadis yang tidak ada sanadnya itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk siapa? Ulama ahli hadis. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sekian insyaallah kita lanjutkan pada maghrib. Subhanallah wa bihamdihi.